Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Fitri Khotimah dari kelompok 4 kelas Tadris IPA A. Saya akan menjelaskan sedikit tentang belajar tuntas atau mastery learning. Yang pertama adalah pengertian dan tujuan belajar tuntas. Pertama, pengertian belajar tuntas. Belajar tuntas dapat diartikan sebagai penguasaan hasil belajar secara penuh terhadap seluruh materi pembelajaran yang dipelajari. Oleh Pratiwi 2016. Kemudian tujuan. Tujuan dari belajar tuntas adalah memotivasi peserta didik untuk mencapai penguasaan terhadap kompetensi sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah ditentukan oleh sekolah masing-masing. Selanjutnya, teknik belajar tuntas. Terdapat 5 tahap dalam teknik belajar tuntas. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi di sini adalah pengenalan. Peserta didik akan dikenalkan kerangka pembelajaran oleh pendidik serta tujuan pembelajaran. Selain itu, pendidik juga akan menyampaikan tugas-tugas apa saja yang harus dikerjakan dan dalam rangka mengembangkan tanggung jawab siswa selama proses pembelajaran. Yang kedua yaitu penyajian. Pada tahap ini, guru menjelaskan konsep atau keterampilan baru, disertai dengan contoh-contoh. Nah, jika yang diajarkan adalah konsep baru, maka penting untuk mengajak peserta didik mendiskusikan karakteristik konsep tersebut. Nah, selain itu, dalam penyajian ini, peserta didik juga diajak mengidentifikasi langkah-langkah kerja oleh pendidik. Selanjutnya adalah latihan terstruktur. Pada tahap ini, pendidik memberikan peserta didik contoh praktik penyelesaian masalah atau tugas. Dalam tahap ini, peserta didik perlu diberi beberapa pertanyaan. Kemudian guru memberikan feedback terhadap jawaban siswa. Yang keempat yaitu latihan terbimbing. Pada tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba menyelesaikan suatu permasalahan, tetapi masih dalam bimbingan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, dari kegiatan latihan terbimbing ini, guru akan menilai kemampuan siswa dalam menyelesaikan sejumlah tugas dan mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Jadi, peran pendidik dalam tahap ini adalah memantau kegiatan peserta didik dan memberikan umpan balik yang bersifat korektif jika diperlukan. Yang terakhir yaitu latihan mandiri. Latihan mandiri ini merupakan inti dari strategi belajar tuntas. Latihan ini dilakukan ketika siswa telah mencapai skor dalam latihan terbimbing 85-90%. Nah, tujuannya yaitu latihan terbimbing itu memperkokoh materi yang baru dipelajari, memastikan daya ingat, dan meningkatkan kelancaran siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, dalam tahap latihan mandiri ini, siswa menyelesaikan tugas tanpa bimbingan ataupun umpan balik dari guru. Bisa diberikan berupa tugas dikerjakan di sekolahan ataupun pekerjaan rumah. Namun, jika diperlukan, guru tetap harus memberikan umpan balik, yaitu ketika siswa masih ada kesalahan dalam pengerjaannya. Nah, kita mulai simulasi pembelajaran belajar tuntas. Hari ini, siswa kelas 8 sedang belajar mata pelajaran biologi dengan pembahasan sistem pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan merupakan sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas dari dalam menuju luar tubuh manusia
dan ataupun sebaliknya. Adapun organ-organ yang menyusun sistem pernafasan manusia terdiri dari hidung, tenggorokan, pangkal tenggorokan, trakea, bronkus, paru-paru. Nah, di dalam paru-paru itu terdapat bronkeolus dan alveolus. Mari kita praktikkan tahap-tahap yang tadi. Pertama adalah orientasi. Guru atau pendidik menjelaskan tentang tujuan pembelajaran materi yang dibahas pada saat mata pelajaran waktu itu, yaitu materi sistem pernafasan. Tugas apa saja yang akan diberikan kepada siswa atau siswi. Guru menjelaskan tujuan apa. Salah satu tujuan yang dipelajari yang dapat diperoleh ketika mempelajari sistem pernafasan adalah mengetahui bagaimana sistem pernafasan yang terjadi pada manusia, sehingga kita akan tahu juga sebisanya menghindari apa saja yang bisa menjadi problem ketika kita bernafas dan ataupun problem yang bisa menghambat kinerja sistem pernafasan kita. Yang kedua yaitu penyajian. Pada tahap ini pendidik menjelaskan konsep atau keterampilan baru disertai dengan contoh. Dan dalam hal ini yang diajarkan adalah konsep baru. Maka mereka harus diajak untuk berdiskusi dan mengidentifikasi langkah-langkahnya. Contoh, ketika ini pendidik memberikan pengertian tentang apa itu sistem pernafasan dan bagaimana sistem pernafasan itu bekerja. Sistem pernafasan itu bekerja mulai dari hidung. Kita menghirup udara, kemudian diteruskan ke serangkaian sistem yang ada dalam sistem pernafasan. Siswa diajak berdiskusi mengenai bagaimana langkah proses kita bernafas. Seperti itu. Ketiga, yaitu latihan terstruktur. Pendidik memberikan contoh praktik penyelesaian masalah terkait dengan konsep yang di sini adalah sistem pernafasan. Dan hal ini siswa diberi pertanyaan oleh pendidik, kemudian pendidik memberikan feedback atas jawaban siswa. Semisal, pendidik memberikan pertanyaan, apa saja yang dibutuhkan dalam proses pernafasan? Yaitu ketika siswa menjawab oksigen, kemudian guru bisa memberikan feedback. Tapi pada kenyataannya, komposisi udara bukan hanya terdiri dari oksigen saja. Ada zat-zat lain yang menyertai udara selain oksigen. Nah, yang selanjutnya adalah latihan terbimbing. Pendidik memberikan kesempatan terhadap peserta didik untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan sistem pernafasan. Dan dalam tahap ini, pendidik berperan mengawasi dan memberikan feedback yang bersifat korektif terhadap jawaban siswa yang diperlukan. Nah, contoh dari latihan terbimbing ini yaitu menjawab pertanyaan sebelumnya. Bagaimana tubuh manusia ini bisa menyaring ketika yang dibutuhkan hanya oksigen, sedangkan dalam udara komposisi bukan hanya oksigen. Dan peserta didik akan menjawab pertanyaan tersebut. Ketika jawabannya dirasa kurang benar, maka guru harus memberikan feedback yang bersifat korektif, yaitu membenarkan seperti apa yang benar. Yang terakhir yaitu latihan mandiri. Tahap ini merupakan tahap inti dari metode belajar tuntas. Nah, setelah melewati 4 tahapan yaitu orientasi, penyajian, latihan terstruktur, kemudian latihan terbimbing, juga ini metode terakhir, tahap terakhir adalah latihan mandiri. Bisa dengan memberikan tugas yang dikerjakan dengan waktu tertentu ataupun diberikan tugas dalam bentuk pekerjaan rumah.
Setelah itu, setelah diberikan tugas, guru perlu memberikan feedback terhadap jawaban-jawaban yang dikumpulkan oleh siswanya ketika masih terdapat kesalahpahaman konsep dari siswa mengenai sistem pernafasan ini. Nah, kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya itu dari diri saya pribadi, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.